Anies kuat. Anies kalau lawan Alun kalah. Oh ya? Ya, ya. Ya kan? Jadi kalau yang maju Yusuf Hamka, Anies kalah. Jadi Babah lawan Ali Babah. enggak. Bener, karena Babah lawan Abah. Abah kan cuma 4 huruf, Babah 5 huruf. Bukan, Bang. Anies ini kan katanya Abah. Abah, ini Babah. Ini Babah. Babah lawan Abah Menang Babah. atau Ali lawan Babah. Kita senang, ada Pak Anies maju, kita gembira. Kita lebih takut kalau rakyat miskin, kita lebih takut kalau rakyat menderita, kita lebih takut kalau kemudian rakyat memilih pemimpin yang salah. Kita tidak pernah ragu dan takut dalam pertarungan sekeras apapun. Rilis Jakarta ya. Gue surprise gue. Loh ya, di total politik kan saya udah ngomong waktu itu. Nah pada hari ini Anies nomor 1, tapi bisa dikalahkan atau tidak? Ini penting nih. Bisa dikalahkan. Nah, ini pasti rame nih nanti kita ditonton dan diserang oleh pendukung Abah nih. Ini dulu, tarik dulu. Iya, gitu ya. Bener nggak? Kalau Jakarta gimana prediksi Kang Mas? Kalau Apakah Jakarta, tetap Anies kuat? Anies kalau lawan Alun kalah. Oh ya? Gitu loh. Oh. Kalau lawan Alun kalah. Kalah. Anies lawan Yusuf. Yusuf Hamka Iya kan Alun kan? kalah. Iya, Babah Alut. Babah Alun kan? Kalah. Kenapa? Satu, ya kan? Padahal kan Ini satu nih. Babah Alut kan cuma untuk Wagub. Enggak cagup juga. Iya. Yang terakhir saya bahas. Satu, Alun itu seorang Tionghoa. Ya. Membedakan Muslim dengan Ahok. lagi. Muslim, Iya. haji, Heeh. ya kan? Dermawan. ya, Iya. kan? Duit banyak, Duit banyak. ya nggak? Dan ini kerajaan kerajaan Kurawa ibu kotanya di sini. Kalau ini bisa disebut Demak nantinya. Demaknya. Oh, Kan Demaknya. keturunan Cina, Raden Patah gitu. Ya, bukan hanya itu. Gitu kan? Bukan hanya itu kan pengarang Jakarta kan juga kan? Iya, Pati Unus kan juga. iya. Tionghoa. Makanya ini bisa kalau lawan Alun, Anies kalah. Oh. Gitu. Wah, ini hal yang baru ini. Iya, Tapi kan? kalau Cirebon. Babah Alun itu yang ditempatkan sebagai cagupnya. Nomor satunya Kalau nomor 2-nya kalah kalah. sama Anies. Oh. Jadi Alun ini bisa menjadi reinkarnasi Ahok tapi dengan unsur bahwa dia seorang muslim. Iya, lebih hebat. Jadi Ahok plus. Ahok lagi. Ahok plus. Ahok plus, Bro. Ahok plus. Gitu. Wah, berarti Di Anies sisi orang Tionghoa dia diterima, kan orang Tionghoa itu lebih Iya. banyak beragama minoritas, Iya. Ya. tapi menguasai ekonomi. Ya, di Jakarta ya. Jakarta kan. Dari sisi agama, Alun ini seorang yang taat terhadap agamanya, yaitu agama Islam. Iya. Haji Betul. pula, Ah. anak angkat Buya Hamka. Betul Betul. ya? Iya, Betul. Bagaimana kekurangannya Buya Hamka terhadap keislamannya kan? Nah ini anak angkatnya yang maju. Ya. Ya kan? Apakah nanti grupnya Habib Rizik mau ngelawan? Sama Alun kan nggak mungkin kan? Iya. Bener nggak? Hah? Berarti ini kalau benar ya skenario ini dan memang Babah Alun dijadikan cagupnya, Menang. berarti ini antitesisnya Anies cuman Babah Alun ini. Iya lawannya Anies ini Alun. Siapapun pasangannya. Siapapun pasangannya asal Alun nomor 1. Oh. Kalau Kaisang tenggelam nanti. Gerindra dukung Babah Alun nggak? Belum. Belum. Tapi kalau saya lihat nih Golkar cerdas gitu loh. Dia dorong Yusuf Babah. Hamka gitu kan. Iya. Ya kan dibanding Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil tenggelam lawan Anies. Iya. Pasti tenggelam pada saat debat aja bisa kalah Bang Indra. Mitologinya kemana ini? Kalau pilkada Jakarta nih ke Cheng Ho kah? Atau ke perebutan Jakarta kah? Jakarta ini. Pertarungan perebutannya Jakarta ini kan menarik juga. Kan kerajaan Cirebon yang dulu berkuasa. Cirebon kan keturunan Tionghoa. Iya, itu betul. Nyai Otinnya kan Heeh. Ya, oke. istri dari Sunan Gunung Jati kan Betul. orang Cina. Orang Cina. Ya kan? Dan ini menitis ini ke Alun ini gitu loh kan. Bener nggak? Iya. Ya kan? Jadi kalau yang maju Yusuf Hamka, Anies kalah. Jadi Babah lawan Ali Babah. enggak. Bener, karena Babah lawan Abah. Abah kan cuma Bukan. 4 huruf, Babah 5 huruf. Bukan Bang. Anies ini kan katanya Abah. Abah, ini Babah. Ini Babah. Babah lawan Abah Menang Babah. atau Ali lawan Babah. Ali lawan Babah. Ali Babah. Ali Babah ya. Ya kan? Ali lawan Babah, Bu. Tapi Iya. gini, Kang Mas, Jakarta itu, provinsi Jakarta maksudnya,
pada saat Ya kan, kopi dulu. pemilu kemarin tetap PKS kan menang, terbanyak kursinya. Nah ini Ya, gimana? tapi kan nggak menang 50%. Gitu kan PKS, kecuali kalau PKS menang di atas 50%, udah tinggal tutup buku Anies kita lantik di gitu situ kan. letak peluang Baba Alun. Iya kan? Dan nggak bisa sendirian. Dan bro. kalau dari Sendirian, sisi iya. Beda sisi dengan di kesukuan Sumut. asli di Jakarta Betawi, Mm-mm. Betawi itu lebih dekat budayanya dengan RRC, dengan Ya. Tionghoa. Orang Tionghoa itu hampir mirip-mirip. Hampir semua budaya Betawi Iya, memang iya, begitu. iya, iya. Ini kalau benar ya skenario ini Oi. dan memang Baba Apa Alun. itu? Nasdem kemarin sudah mengusung Anies Baswedan dengan Ya. ditambahnya bersama PKS, itu berarti dia sudah mendapat tiket pencalonan. Bagus, bagus. Nah, PD Perjuangan melihat itu juga memperhitungkan hal itu nggak untuk mencari lawan atau justru malah akan berkoalisi? Begini. Ketika ada partai mendukung salah satu calon, mau PKS, mau Nasdem, mau Gerindra dan sebagainya, mereka kan sedang menjalankan amanat konstitusi sebagai partai politik toh, dan kita senang dong. Kita senang, ada Pak Anies maju, kita gembira. Itu loh, semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dalam pilkada di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dan riang gembira dari partai manapun. Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokohnya. Dan sejauh ini PDIP akan lebih condong ke Anies atau mencari lawan dari Anies sih? Karena Kim itu kemarin mengatakan akan sepakat mengusung satu nama dan itu siap melawan Anies. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim nggak akan berpengaruh sama kita. Tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita ikuti. Keren nggak? Keren nggak? Hah? Mau di Jateng gimana, Bang? Di Jateng Gerindra kan sudah mendukung Hei. Lutfi. Ya, Kalau di Jateng gimana kan? Kalau Gerindra juga sudah declare mendukung. nggak apa-apa. Siapapun yang dicalonkan oleh pihak manapun itu tidak akan membuat kita harus kemudian tergesa-gesa, tidak. Kita sadar bahwa seorang kepala daerah itu akan bertanggung jawab terhadap seluruh anggaran yang dipercayakan oleh rakyat pada dia, bertanggung jawab terhadap seluruh kebijakan yang dia keluarkan, itu bertanggung jawab terhadap masa depan generasi di wilayah itu, bagaimana kemudian kesehatan ibu dan anak dan sebagainya. Jadi untuk mengambil keputusan siapa kepala daerah, kita harus bertimbang jauh lebih matang, lebih dalam, memeriksa track recordnya, keberpihakannya dan sebagainya. Kira-kira begitu. Bagus. Tanggapan saya mengucapkan selamat untuk Pak Ahmad Lutfi karena sudah dicalonkan oleh Gerindra. Tapi kan ini kita tahu dia kan nanti akan jadi mantan Kapolda Jawa Tengah. Itu ada kekhawatiran nggak abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan seperti pada saat pemilu sebelumnya? Ya, semua peluang abuse of power bisa saja terjadi. Tapi kalau ditanya apakah kemudian kita takut, enggak. Kita lebih takut kalau rakyat miskin, kita lebih takut kalau rakyat menderita, kita lebih takut kalau kemudian rakyat memilih pemimpin yang salah. Kita tidak pernah ragu dan takut dalam pertarungan sekeras apapun. Selama kebenaran berada di pihak kita. Merdeka! Merdeka! Bang Adian, udah ada rencana pertemuan dengan Kaisang belum, Bang Adian? Gua nggak ada rencana. Nggak rencana, gue nyelesaikan acara ini aja. Balik ke Jakarta nih, Sergio. Itu Jakarta. gimana? Jangan alih-alihin itu. Iya, dan yang agak surprise juga, Mas Kaisang angkanya di 1%. Siapa itu. yang surprise? Hah? Kalau Mr. Q nggak pernah surprise, Karena di nggak Jawa- pernah terkejut. Saya kan udah ngomong dari Oh, karena emang nggak pernah ada rilis Jakarta ya. Gue surprise gue. Loh ya di total politik kan saya udah ngomong waktu itu belum ada ojo gumunan, ojo dume. Oh iya, kan saya udah ngomong di sini jauh sebelum ada survei-survei kan. Iya dong. Sebelum ada survei kan saya udah ngomong. Iya. Kalau insting saya, Kaisang itu bukan Jakarta, tapi di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Angka bagus. Iya. Dan Mr. Q jadi pencetus isu itu Iya. sebelum survei muncul. Kok bisa? Oh, ini akhirnya mustahil. Jangan sampai saya ini dituding lagi sebagai sebagai pengatur hasil survei dan pilkada ya, atau pilpres ya. Kayak ini ilmu aja, ini insting aja, akumulasi dari pengalaman, analisa. Ya kalau terjadi tuh hanya konsekuensi alamiah saja gitu. Ibarat ini bos orang nih kan, kalau dia kalau jalan keluar, tangannya diginiin keluar jendela aja nih di mobil kan. Hujan ntar. Udah tahu deh ini Iya tondo-tondo ini. Buka dulu apa namanya nih
sunroof. Biar Oke. kita lihat-lihat hujan. Tapi ya kalau kan? ada Ahok yang cukup tinggi, PDI nggak masuk ke 3 di 5 yang Mr. Q Jadi gini, katakan soal waktu itu. pilkada ya, per hari ini saya katakan ini, mulai hari ini kotak Pandora pilkada udah mulai terbuka. Kenapa? Hasil-hasil survei sudah keluar. Sebelum minggu ini, ya, sebelum minggu kemarin lah anggap, semua pembicaraan mengenai daerah-daerah penting dan daerah besar di Jawa itu sifatnya spekulatif, kualitatifnya agak banyak. Sunarionya terlalu banyak juga. Sunario itu skenario yang belum jadi sunario. Sunario ancaman. Sunarionya terlalu banyak. Tetapi begitu hasil survei keluar, kemungkinan itu sudah makin mengerucut gitu. Apalagi sudah ada angka-angka, sudah ada nama-nama. Nah, itu diperkuat oleh harian Kompas tuh. Kompas ini kemampuan agenda settingnya dia Paten kuat, juga di Kompas. paten. Ada profil kan. Iya. Kompas.com. Iya, mantap. dengan cara yang sulit dan berat Iya, ya. Ya. Pasti berat. Selamat Iya. ya. Jadi Kompas menunjukkan di Jakarta bahwa 2 nama tertinggi masih mantan gubernur, Anies dan Ahok. Nomor 3 tetap ada peluang bagi calon yang lain, terutama Ridwan Kamil. Sebetulnya di survei yang lain ada angka-angka yang nggak berbeda, tetapi komposisinya kurang lebih sama gitu. Nah, sebetulnya ini kan sama juga, saya udah ngomong dari beberapa kali di beberapa kesempatan bahwa kita tetap harus berhitung bahwa calon itu ada kemungkinan 3. Dan dari 3 itu ya kemungkinan Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Nah, pada hari ini Anies nomor 1, tapi bisa dikalahkan atau tidak? Ini penting nih. Bisa dikalahkan. Nah, ini pasti rame nih nanti kita ditonton dan diserang oleh pendukung Abah nih. Anak Abah. Iya, coba tanya. Apa buktinya? Apa Apa indikatornya? buktinya? Apa indikasinya Mr. Q? Iya. Ah. Lo. Nggak bahaya ta? Gini dulu, tarik dulu. Iya, gitu ya. Pertama, ya, Anies itu sudah kalah di Pilpres 2024. Pengalaman saya, Pak, Bu, dalam suatu pertarungan, ini analogi ya, pilkada provinsi yang diikuti oleh para bupati dan wali kota, seorang calon gubernur boleh kalah di tingkat provinsi, tapi di kabupatennya sendiri dia menang. Kalau memang dia populer di wilayah itu. Misalnya dia kalah nih ya, dia cuma dapat berapa? 30% di pilkada gubernur. Tetapi kalau dia kuat dan populer di kabupatennya sendiri atau di kotanya sendiri, dia dapat 60%, 50%, dia menang. Iya. Di sini kalaupun menang tipis kan. Anies kan kalah di tingkat nasional. Dapat berapa kemarin? 24% ya? 25 lah. 25 lah. Ya. Di Jakarta, kalau beliau betul-betul populer dan tangguh, nggak bisa dikalahkan, beliau tuh dapat 70, dapat 60. Minimal, kalaupun bukan angka itu, dia tetap nomor 1. Faktanya, dia nomor 2. Itu walaupun kan masuk suara luar negeri. walaupun kalah tipis dengan Pak Prabowo. dengan Prabowo. Tapi itu udah masuk suara luar negeri kan. 300 ribuan. Setahu saya enggak sih. Iya, Mr. Q. Oh gitu. Iya, udah masuk suara luar negeri. Oke, nanti dicek ya. Iya. Setahu Kalau saya kalau di take out suara luar negerinya, Anies yang menang tapi tipis. tipis ya. Iya, Oke. tipis Tapi aja. satu, angkanya tidak sebesar itu. Iya. Oke. Kedua, Gini. indikatornya. Tapi saya masih penasaran soal itu. Karena apa? Karena pileg itu yang saya pasti tahu ya. Pileg suara luar negeri itu yang saya tahu pasti itu adalah kalau pemilu legislatif. Kalau pemilu legislatif luar negeri itu masuk ke salah satu dapil. Tapi kalau nanti dicek lah ya. Kalau bicara Jakarta itu hemat saya dibedakan tuh antara suara Jakarta dengan luar negeri itu. Beda. Kalau di luar negeri ya Prabowo unggul 64% angkanya. Iya. Ya, saya ingat karena Mas Hasto ngomong bahwa di luar negeri Ganjar 03 menang. Oh, karena suara luar negeri itu nggak menambah di Jakarta ya? Enggak, Iya, kalau beda, pileg beda. iya, Hitungannya beda, tapi kalau betul. pilpres nggak ada urusannya suara luar negeri itu digabungkan dengan Jakarta. Coba kita lihat. Nanti dilihatlah. Oke, Ya. yang kedua indikatornya bisa Tapi intinya adalah bahwa suaranya itu tidak wah. wah.
Gitu. Nah, karena itu hemat saya, oke, nomor 2 bisa aja kita bilang, oh itu di survei Kompas dia masih angkanya masih berapa tuh? 30 kalau nggak salah ya, 28 apa 29% gitu. Tapi itu kan ada banyak nama. Bisa aja kalau namanya sedikit dia akan lebih tinggi gitu. Berarti saya lihat Pak Anies ini dia itu akan lain ceritanya kalau berhadapan dengan lawan-lawan kelas berat. Hemat saya ya, Anies itu nggak mudah kemarin survive di Jakarta karena lawannya itu kelas berat. Lawannya siapa? Prabowo Gibran. Lawannya Ganjar Mahfud. Gitu. Nah saya melihat Ahok itu bisa jadi lawan berat bagi Anies Baswedan. Ridwan Kamil bisa jadi lawan berat bagi Ridwan Kamil. Bagi Anies Baswedan. Bagi Anies Baswedan, mohon maaf. Jadi kondisinya berbeda. Saya membayangkan ya, atau saya membayangkan ini debat Cagup Jakarta itu akan sangat menarik kalau yang tampil di atas panggung itu nanti adalah Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, BTP, ya, dan Ridwan Kamil. Kenapa sangat menarik? Karena tiga-tiganya itu punya pengalaman dalam menjalankan pemerintahan. Akan lain ceritanya kalau misalnya yang maju di dalam debat kandidat adalah orang yang tidak punya latar belakang menjalankan pemerintahan di tingkat daerah. Dia akan gugup, gagap, dan gigip. Arti gigip silakan bikin sendiri. Tapi Mas Anies 5 tahun lalu nggak gagap, gugup, dan gigit ketika berdebat dengan Ahok kan? Iya, karena dia pinter ngomong. Oh, gitu. Sekarang skill set yang penting buat Mas Anies. Iya, tapi dan sekarang dia sudah punya skill set yang lain, yaitu menjalankan pemerintahan. Karena itu kalau cuman mendatangkan orang yang pinter ngomong, nggak punya pengalaman menjalankan pemerintahan, akan kalah dengan Anies.